Alaihim Besim Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam channel kita semua, ya Kodrat Ilahi. Ya, salam sehat. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dan menjaga kita di dalam kesehatan. Amin. Hari ini kita akan membawakan untuk menindaklanjuti dengan materi yang kemarin tentang perbedaan antara Yesus dengan Isa. Ya. Hari ini kita akan membawa untuk sesi yang kedua dan kita akan menggaris daripada keturunan daripada Maria dengan Maryam. Ya, memang kalau kita lihat ya di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya di dalam kitab kanon daripada Septuaginta yang menuliskan dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Ya, di situ dalam bahasa Aramaik memang daripada kitab Pesita yang dikanonkan pada tahun abad pertama, ya. Itu berkembang kitab Pesita itu di daerah Syria dan menggunakan bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu yang bahasa sehari-hari dipakai oleh Tuhan Yesus dan keluarganya termasuk Maria dan Yusuf. Ya. Di dalam bahasa Aramaik tertulis dengan kalimat tentang Iswa Al-Masiyah, atau dalam konteks bahasa Ibrani dikatakan Yeshua Hamashiach. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada perkataan dengan kalimat Isa. Nah, perkembangan para sekte-sekte kekristenan di kota Mekah, Saudi Arabia, disitulah baru timbul di abad-abad ke-500-an, timbul sekte tentang mengucapkan kalimat dengan Isa Al-Masih. Nah, jadi Isa Al-Masih sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah, dalam sekte-sekte kekristenan, ya itu terambil dari kalimat sekte daripada kekristenan. Ya, karena banyak pada saat itu beredar sekte kekristenan di Saudi Arabia, bahkan agama pagan sendiri, ya ada sekte Nestorian, Ebionit, Gnostik, ya Lato dan lain-lain itu berkembang sekali subur di sana. Ya. Jadi sebenarnya kalimat Isa Al-Masih ya itu bisa dikatakan terambil dari ajaran-ajaran sekte Kristen. Hari ini kita berbicara tentang perbedaan antara Maryam, ya Maryam di dalam Al-Quran, Ibu Isa Al-Masih, dan Maria di dalam Alkitab, Ibu Yesus, ya sudah bertahun-tahun menjadi perdebatan sampai sekarang ini, namun tidak pernah menemukan titik terang antara Kristen dengan Islam itu sendiri. Ya. Maryam dan Maria merupakan orang yang sama, sedangkan umat Kristen menentang bukan tanpa alasan, ya. Kristiani menentang bahwa Maryam ya tidak sama dengan Maria. Itu banyak tercatat di dalam Alkitab dan tercatat juga di dalam sejarah-sejarah. Ya. Coba kita lihat dulu tentang sosok Maryam di dalam Al-Quran. Ya, Quran surat 19, Maryam ayat 28. Quran 19 ayat 28. Ayat 28. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang pezina. Ya, di sana dikatakan bahwa Maryam adalah keturunan daripada Harun. Ya, panggilan kepada Maryam, tetapi lihat dalam teliti di sana saudara-saudara Harun, jelas sekali ayat tersebut mengatakan bahwa Maryam adalah saudara Harun. Sebab dituliskan, ya, hai keturunan Harun atau hai anak Harun. Karena seperti dituduhkan oleh Muhsin, penulis artikel ini, bahwa Alkitab pun menuliskan hal seperti contoh. Ya, kita lihat contoh di dalam Alkitab, Matius pasal 3 ayat 7.
Matius pasal 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ya, dikatakan di situ lalu banyak orang datang kepada untuk dibaptis kepadanya, "Hai keturunan ular beludak." Siapakah keturunan ular beludak? Di sini dikatakan orang Farisi dan orang Saduki yang belum mengenal Tuhan Yesus, dialah adalah keturunan ular beludak. Ya, ular beludak ini adalah simbolik daripada Lucifer atau iblis yang dilemparkan dari surga seperti kilat yang menyambar. Nah, permusuhan ini sebenarnya sudah ada dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Dan disitulah dikatakan tentang silsilah di sana, ya, yang dikatakan dia Quran surat Maryam tadi, Maryam adalah keturunan daripada Harun, ada seorang perjina. Ya. Tapi kalau kita lihat ya tentang keturunan daripada yaitu Harun dan Musa, maka inilah merindukan seorang anak perempuan. Kita lihat lagi di 1 Samuel pasal 1 ayat 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 1. Iya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ya, terus sampai ayat 28. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya."
Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sembuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ya, inilah nazar itu seperti janji seorang kepada Tuhan yang diharapkan, yang diinginkan dan mencapai ya dari pada keluarga Imran. Ya, mempunyai 2 anak laki-laki yaitu Harun dan Musa. Ya, ini keturunan daripada Maryam. Ya. Di sini dikatakan setelah mereka habis makan dan minum Silo, berdirilah Hana, sedangkan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu Tuhan dengan hati penuh sedih. Ya. Sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Ya, ini adalah Hana bernazar kepada Tuhan tentang kelahiran seorang anak laki-laki, ya, yaitu tentang Imran tadi dan Musa. Dan kita lihat di sini, ya, di ayat 24 dan sampai 28-nya dikisahkan setelah perempuan itu menyepi, anaknya dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkanlah ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itulah masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon berbicaralah tuanku, demikianlah tuanku hidup. Aku perempuan yang dahulu berdiri dekat tuanku berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak ini. Ya, ini yang tadi saya katakan tentang Harun yang bernazar atau berjanji. Nah, inilah kisah Samuel ini mirip dengan kisah Maryam. Kedua orang tua mereka sama bernazar dengan menginginkan seorang anak. Tetapi istri Imran menginginkan anak perempuan, sedangkan Hana menginginkan anak laki-laki. Kemudian ketika anak mereka lahir, mereka diserahkan ke dalam rumah Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di sana. Samuel diserahkan kepada Imam Eli, sedangkan Maryam menyerahkan kepada Zakaria. Apakah ini sebuah kebetulan atau tidak? Atau kemungkinan Al-Quran ini berbeda dalam sejarah, dalam menyandur
cerita nabi-nabi bangsa Israel, dalam menuliskan tentang cerita nabi-nabi bangsa Israel agar bisa diterima oleh kalangan Alkitab, ya, maka Nabi Muhammad menggabungkan cerita Samuel dengan keluarga Musa, sehingga agar sejarah ini menjadi klop dengan sejarah yang dituliskan oleh Alkitab, ya. Dan dikatakan, ya, hai saudara perempuan Harun, bukan hai saudara perempuan Musa. Padahal Musa pada saat itu telah lahir. Jawabnya kepada berdasarkan urutan lahirnya Harun yang tertua, dan pada Musa yang paling muda. Seperti adat di Indonesia, anak tertua menjadi kunci panggilan contoh bagi anak yang tertua, ya. Maka masyarakat sekitar pasti memanggilnya dengan sebutan contoh-contoh, misalnya kayak Harun lebih dulu, ya, dan Musa lebih akhir adiknya. Maka banyak tradisi-tradisi kayak di Indonesia dipanggil oleh adiknya Harun, gitu. Jadi itu contoh seperti kakak beradik. Ya, apabila Musa pada saat tidak bersama-sama dengan mereka, Musa berkata dalam istana Firaun. Ya. Di sini jelas telah didebatkan oleh banyak kalangan baik Kristen maupun Islam mengenai Maria ibu Isa, bahwa Maria dan Maria ibu Yesus, ya, bukanlah Maria ibu Isa. Seperti Isa dan Yesus merupakan dua pribadi yang berbeda. Kalau kita lihat dalam sejarah di sini, ya, merupakan, ya, pribadi yang berbeda. Jadi, ya, bagi umat Kristiani jangan terkecoh dengan sejarah, ya. Jangan terkecoh dengan sejarah. Itu sebabnya, ya, banyaklah melihat tentang baca buku-buku tentang sejarah dan lihat dalam pada konteks kitab-kitab sebelumnya. Ya, di sini telah jelas dikatakan Maria dengan Maryam sangat berbeda. Firman Tuhan yang menjadi bukti dan Al-Qur'an tidak dapat menyanggah hal ini. Ya, jadi perbedaan ini, yang satu memang dari keturunan daripada Zakaria, yang satu keturunan daripada Harun. Dan Harun dan Musa itu beradik kakak di sana, di dalam konteks Al-Qur'an itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, tentang keturunan Maryam dengan Maria itu satu sisi yang berbeda. Sebabnya tidak bisa kekristenan saya katakan kemarin, ya, kekristenan itu tidak bisa dipandang dari sudut agama dan kepercayaan lain. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang Yesus yang sesungguhnya, kita harus mengacu kepada ajaran kekristenan dan tradisi sejarah kekristenan. Tidak bisa dikupas dengan ajaran manapun. Ini aja yang saya dapat bagikan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.